Selamat mendengarkan podcast ini. Kalau dunia semua atau hampir semua, setahu saya semua, selalu berharap tahun depan menjadi tahun yang lebih baik. Selalu. Kita bukan berharap dunia ini menjadi rusak, tetapi kita tidak berharap menjadi baik, tapi juga tidak berharap menjadi rusak. Kita mengalir saja kalau kita berharap menjadi baik, sedangkan Alkitab berkata dunia akan makin rusak. Kan bertentangan dengan firman Tuhan. Kita bersikap antisipatif, artinya belajar menerima kebijaksanaan Tuhan apapun yang terjadi, dengan satu pengertian bahwa ini masa penampian, di mana orang percaya tidak bisa ada di daerah netral atau di daerah yang disebut sebagai daerah mediokritas. Tidak ada di daerah mediokritas. Di daerah tengah, di sini nggak bisa. Dunia akan menggiring manusia menjadi baik sekali atau jahat sekali. Nah, gereja-gereja pada umumnya memproduk visi-visi yang arahnya itu pemenuhan kebutuhan jasmani dan selalu bersifat positif, tetapi ke arah pemenuhan kebutuhan jasmani. Tuhan akan memulihkan ekonomi, Tuhan akan memberikan berkat, mujizat, kesembuhan, dan lain sebagainya. Kepada saudara, saya bagikan kebenaran ini. Jangan berharap dunia membaik, dan tentu tidak berharap dunia berkeadaan memburuk. Walaupun tentu di hati kecil kita yakin dunia memburuk, pasti. Tapi jangan berharap, karena itu haknya Tuhan. Nah, berkenaan dengan ini, kita buka Mazmur 139 ayat yang ke-13. Mazmur pasal 139 ayat yang ke-13, saudara. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, terus menenun aku dalam kandungan ibuku. Saudara, ayat ini hendak menunjukkan betapa istimewanya setiap pribadi. Betapa istimewanya setiap individu. Kalau kita percaya Alkitab memuat firman Tuhan, kita percaya Tuhan yang membentuk buah pinggang kita dan menenun kita dalam kandungan ibu kita. Jadi kalau kita berkeadaan seperti ini Tuhan yang menginginkan. Mengapa jadi pria? Kenapa jadi wanita? Kenapa wajahnya begini? Tingginya, DNA-nya, bakat-bakat, dan seluruh talenta yang ada. Dan tahukah saudara, bahwa di jagat raya ini, tidak ada wajah yang sama dengan pria yang saya tunjuk ini. Di seluruh jagat raya. Nggak ada yang persis. Tai lalatnya di sini. Sidik jarinya sama. Garis tangannya sama. Tidak mungkin. Retina sama. Tidak mungkin. Jumlah miliaran manusia. Nggak ada yang sama. Jadi betapa istimewanya setiap individu itu. Dengan kekhasan, keunikan masing-masing kita. Secara fisik. Itu secara fisik. Secara non-fisik, secara manusia batiniah yang tidak kelihatan. Manusia itu memiliki keunikan. Yang juga tidak ada duanya di seluruh jagat raya. Saudara bayangkan. Setiap kita punya keunikan. Dan ini harus dipahami sebagai kekayaan Tuhan.
kekayaan kerajaan Allah yang dimiliki Allah bukan hanya di bumi, tetapi di kekekalan. Saya beri catatan penting, dan ini sangat penting, bahwa di kerajaan Allah itu bukan sekedar nyanyi, tidur. Tetapi kerajaan Allah itu sebuah penyelenggaraan pemerintahan, dan setiap anak Tuhan akan memiliki tempat untuk bekerja mengabdi kepada Maharaja Tuhan Yesus Kristus. Dengan keadaan istimewa yang dimiliki seseorang, ini harus dibawa sampai kekekalan. Nah, untuk itu harus memenuhi kualifikasi sebagai warga kerajaan. Dia harus berhati nurani seperti Tuhan, supaya dia layak masuk kerajaannya. Nah, Tuhan itu begitu peduli. Kalau buah pinggang kita dibentuknya, ditenunnya sejak dalam kandungan, betapa berharganya setiap individu, betapa istimewanya setiap individu. Oleh sebab itu, jangan takut, jangan khawatir berkenaan dengan apapun yang terjadi dalam hidupmu di depan yang bersangkut paut dengan kebutuhan jasmani. Jadi menyongsong tahun 2015, perhatikan firman ini. Dia yang membentuk buah pinggangku dan menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku tidak khawatir, dia pasti menyertai aku. Tetapi sisi lain, sisi yang berbeda, sisi lain, saudara harus jadi gusar, harus jadi galau. Karena Tuhan begitu teliti memperhatikan kita, itu harus menggelisahkan kita. Loh, kok begitu? Kok begitu? Karena Tuhan begitu telitinya terhadap kita, begitu khususnya kita di mata Tuhan, begitu berharganya kita di mata Tuhan, hal ini harus membuat kita menjadi gelisah, menjadi galau, menjadi gusar. Kenapa? Sebab Tuhan menghendaki agar nurani kita menjadi nurani yang baik seperti yang diinginkan, supaya keunikan yang kita miliki secara jasmani maupun secara batiniah ini akan abadi dimiliki di kerajaannya. Saya tidak yakin, tapi boleh curiga enggak bahwa di surga wajah kita bisa seperti ini, karena DNA-nya tetap sama. Kebangkitan itu DNA-nya sama. Oleh sebab itu hebat ya, DNA tidak pernah rusak. Biar kebakar, biar bagaimana, DNA orang itu tidak rusak. Saya mulai curiga, jangan-jangan dari DNA ini akan dibentuk manusia. Dan kalau itu dibentuk berarti fisiknya mirip, hanya sempurna, nggak cacat. Oke, yang ini kita lupakan, tapi dipertimbangkan. Yang penting itu keunikan manusia batiniah ini, saudaraku, yang harus bernurani baik supaya ke surga. Inilah yang membuat kita galau. Sebab setiap kita harus merespon pembentukan Tuhan. Kalau bayi dalam kandungan selama 9 bulan mengalami proses pembentukan progresivitas dari janin menjadi bayi selama 9 bulan, itu tidak terlalu menuntut respon dari si jabang bayi dengan sendirinya, sesuai dengan kodrat metabolisme tubuh wanita yang hamil. Tetapi setelah jadi manusia dengan pikiran, perasaan, kehendak yang lengkap ini, dia harus merespon pembentukan Tuhan. Jadi grafik manusia itu kan sebenarnya begini, saudaraku, ya. Lahir, kecil, tek sampai puncak. Umur 30 tahun, 29, klimak. Turun lagi, tek. Ngeletak, mati, sudah gede. Ini botak waktu lahir, mati pun botak lagi. Waktu lahir ompong, mati pun ompong. Waktu dia lahir, nggak tahu apa-apa. Tua pun ada yang pikun. Pikun sama nggak kenal. Orang tua pikun. Anaknya datang, apa kabar? Dia,
bapakmu gimana kabarnya? Loh, bapaknya lagi tidur. Pikun. Nih, aku mau makan nih. Loh, bapak kan baru makan. Belum. Loh, ya udah deh. Gitu. Ini loh. Nah, ini kan 70 sampai 90 tahun. Proses karakter ini menuntut respon kita. Kalau bayi dalam kandungan ibu, ini ibu hamil, ini 9 bulan. Ini 9 bulan. Tapi saudara sampai menjadi seorang yang bernurani Allah, itu 70-90 tahun. Oleh sebab itu, saudara harus diarahkan ke sini. Jangan diarahkan di sini. Herannya gereja saja menyesatkan. Saya belum bicara soal penyesatan di dunia loh. Yang dihiasi fisiknya yang bakal ambruk nih. Dikasih perhiasan, anting, rumah bagus, mobil bagus. Ambruk. Sampai ibu-ibu jelas sudah keriput tua. Masih mau pakai anting masih. Ibu udah jelek aja. Tutup buku masuk kotak. Tetapi perhiasannya itu sedih sayang-sayang. Dilihatin tiap hari, digosok-gosok, dipajang-pajang begitu. Pasang-pasang begitu. Sambil pakai daster. Ada ibu-ibu begitu. Saya ada teman yang mamanya itu sudah nggak bisa angkat kepalanya. Dia duduk di kursi roda. Nah, mamanya ini punya menantu, istri dari teman saya itu. Istri teman saya itu punya berlian besar peninggalan warisan mamanya. Ini si ibu tua ini ngeliatin terus. Jadi sambil gini ngeliatin terus. Lalu berkata, kan kalau orang Tionghoa Jawa manggil anak perempuan suka noni. Nih, itu mbok yo buat mami gitu loh. Ini kan warisan. Nggak bisa. Biarpun nggak bisa angkat kepala, lihat berlian masih bisa begini. Itu wanita. Wanita yang belum diubahkan Tuhan. Yang sudah diubahkan Tuhan ya beda. Kalau saudara sudah diubahkan belum? Proses. Oke, enggak apa-apa. Umurmu berapa sekarang? Kalau umurmu 20 bilang proses boleh. Udah mau mati bilang proses. Orang lebih memperhatikan ini. Itu nanti kita bicara ya. Gereja sendiri menyesatkan. Ke arah sini terus. Lagu-lagunya aja begini. Jangan kamu khawatir. Burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir. Dibawa ke sini, tapi nggak dibawa ke situ. Kelihatannya bener. Ini TK terus. Kalau dulu kita nyanyi lagu itu nggak apa-apa. Hari gini, apalagi bapak-bapak udah rambut putih, diarahkan di sini terus. Dia tidak pernah galau. Karena tidak pernah melihat apa maksud dirinya diciptakan. Tidak pernah mendengar suara kebenaran. Tidak punya target. Yang dia pikir cuma di sini. Aku tidak khawatir. Burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir. Bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir. Apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir. Tanpa disegah pelihara. Utaknya itu cuman aku tidak khawatir. Apa itu? Mengerti kamu? Yang dipikir cuman yang di sono. Paulus ngajarin, manusia lahiriaku merosot. Batiniaku yang harus dibaharui. Siapa yang gak merosot? Coba. Ibu-ibu merosot gak? Kendor semua. Merosot. Itu sudah merupakan kodrat merosot. Jadi jangan mikirnya di sini melulu. Paham saudara? Ini loh yang saudara harus tahu. Tuhan itu mau mempersiapkan kita masuk kerajaan Allah dengan keunikan ini. Tetap Erastus dengan keunikan, itu keunikan abadi.
Sampai kapanpun tidak ada orang yang punya wajah seperti ini dan keadaan keunikan seperti ini. Sampai kapanpun. Cuman nuraninya nurani Allah enggak. Jadi yang dirubah itu nuraninya. Makanya dicelikkan mata saudara untuk melihat hal itu. Lagi malah kita nggak gusar, saya maksudnya. Kalau mendengar khotbah orang cuma mengarahkannya ke sini, pintu-pintu berkat dibukakan, pintu-pintu pemulihan. Lah, ya ampun dah. Aduh. Bahkan pendeta-pendeta yang saya anggap baik, yang ajarannya lumayan baik, dokternya baik, bisa loh bikin seminar kasih kesaksian si A dipanggil tuh lihat sukses di sekolah di luar negeri udah berhasil, yang kedua ini sukses, itu saja udah meleset ya. Udah ngajarnya bagus loh, kok lu pakai kesaksian begitu? Emangnya yang tidak sekolah lalu gagal? Yuk nggak lihat itu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono anak kamu jadi presiden? Yuk nggak lihat itu Pak Jokowi siapa dia jadi presiden? Mereka juga bisa sukses. Karena kerja keras, memenuhi kualifikasi. Yuk juga bisa. Itu mesti harus kita pahami, kita kerja keras untuk bisa meraih keberhasilan karir. Tapi yang ini mesti gereja yang mengajarkan, saudaraku. Hidup kita cuma 70 sampai 90 tahun. Kalau, dengar baik-baik, ini penting. Kalau ibu hamil, anak itu nggak berkembang, dicopot nggak? Dicopot, dibuang, bisa mati ibunya. Setuju? Dia harus berkembang terus. Makanya harus periksa tiap sekian bulan sekali, setiap minggu sekali. Mendekati lahir, wah makin sering diperiksa. Di USG yang 3 dimensi. Wah ini laki-laki itu kelihatan. Wah ini perempuan. Duh jantungnya bagus. Betul nggak? Nggak boleh berhenti. Waduh. Ini 9 bulan kok masih segini? Wah, ini jadi tuyul. Udah dibelek, dicopot, diambil, dibuang. Lah, saudara kan mesti mengerti. Saudara ini berharga di mata Tuhan. Tetapi keberhargaan saudara ini bisa lenyap ketika saudara tidak meresponi pembentukan Tuhan. Dia bentuk buah pinggangmu, menenun dalam kandungan ibumu. Tetapi kalau di kandungan bumi ini, di dunia ini, kamu harus memberi dirimu ditenun. Kamu harus menenun dirimu oleh pertolongan Roh Kudus dan Injil. Tidak bisa mengalir sendiri lalu jadi baik. Kalau saudara terus dalam proses itu, aduh Pak, kita itu betul-betul happy. Kita kan nggak tahu kapan kita mati. Saya termasuk orang yang sering naik pesawat. Tahun ini saya hampir dapat premium. Karena sudah 50 lebih saya terbang. Hampir 60 sekian gitu. 5 kali penerbangan bola-balik saya sudah dapat premium, saudara. Jadi sudah 50 lebih terbang. Jadi tiap bulan bisa 3-4 kali terbang saya, saudara. Terbang, bisa. Kalau saya takut, saya sadar, aduh nggak beres dalam hidup saya. Kalau ada goncangan lalu takut, saya mulai melihat ada yang nggak beres dalam hidup saya. Kalau orang takut mati, itu ada yang nggak beres. Pernah bayangin nggak saudara yang naik di Air Asia? Betapa mengerikan keadaan itu. Orang berteriak ketakutan. Waduh, udah nggak kira-kira deh. Dan menurut catatan kan sebagian besar orang Kristen plus orang-orang kita Tionghoa. Lalu kan mengadakan kebaktian itu. Nangis sih nangis. Nggak apa-apa kita kehilangan orang yang kita cintai. Jangankan meninggal. Pergi ke luar negeri saja kita nangis kok. Tapi jangan sampai. Mati itu masuk surga. Dia cuman duluan. Dia lebih dulu berhenti dari kelelahan penderitaannya. Kita nyusul, nangis saja. Makasih Bu. Udah. Loh, betul nggak? Ngusul. Cukup begini.
Cakep kan? Nah, kalau jadi jelek, itu cantik-cantik pun jadi jelek. Kenapa jadi mewek-mewek begitu, Bu? Pokoknya kalau meninggal pakai cara apapun yang Tuhan kehendaki, kita lepaskan ke surga. Kalau berkat amin, ini kalau soal mati kok. Saudara mau amin, mau nggak amin, tahu nggak, mati juga. Jadi nggak boleh begitu. Kalau saudara takut mati, itu ada something wrong. Kalau saudara jadi penumpang pesawat, lagi dung, dia. Tuhan Engkau mengingat aku waktu alam semesta. Jadi yang haleluya, Allahu Akbar, haleluya. Ada gini, Tuhan Engkau mengingat aku waktu alam semesta menderu. Buir. Engkau datang sebagai raja menjemput orang saleh semua. Mati aku. Hari lah mantap yang mati aku. Enggak. Ku harap segera tiba. Amin. Ini nggak main-main loh. Ini begitu loh. You kalau belum sampai ke situ, belum lulus. Saudara itu kalau sampai takut mati itu something wrong. Nggak boleh takut mati. Makanya saudara, kita harus berusaha terus berkembang, nggak boleh berhenti. Bagaimana kita tahu bahwa kita berkembang? Begini saudara. Setiap hari kita selalu berusaha untuk hidup tidak bercela. Itu bukan susah, sangat susah. Tapi saudara, saya dihajar Tuhan terus, dilatih lewat berbagai persoalan. Saya mau berusaha. Kalau doa sampai begini, ya saya bukan sudah sempurna belum. Tuhan, aku mau melayani Engkau tanpa batas. Tuhan, aku mau melakukan kehendak-Mu apapun yang Kau perintahkan padaku untuk kulakukan. Aku mau hidup suci, tak bercela. Tapi aku tahu aku bisa bersalah. Aku minta tolong Tuhan, jangan sampai aku bersalah. Ngotot, saudara. Jadi setiap kali kita bangun pagi, kita semangat hidup. Yang kupikirkan bersih, yang kuucapkan benar. Gak ada pikiran jorok, gak ada hati dendam. Kita jalan. Indah sekali, saudara. Kalau dulu saya minta ampun untuk satu kesalahan, ya Tuhan, ampuni dosaku, Tuhan. Rasanya Tuhan berkata begini, it's okay. Berikutnya buat salah yang sama, aduh Tuhan maafkan aku. Tuhan seperti jawab, it's okay. Sekarang Tuhan ampuni saya. Awas kamu buat lagi. Beda loh. Awas kamu buat lagi. Akhirnya saya mengerti, di usia rohani tertentu, setiap kali you bikin salah, you gak boleh buat yang sama. Waktu kita bilang, it's okay. Tuhan seperti tahu, kamu akan bikin salah lagi. Kau belum sanggup. Tapi, makin hari, Tuhan berkata, awas lu bikin salah lagi loh. Dan kita bisa rasa itu perubahan-perubahan itu, saudara sekalian. Aduh, saudara, indah sekali. Saya belum sempurna, tapi saya belajar. Dan saya merasakan keindahan ini. Hidup tidak bercacat, tidak bercela itu indah sekali. Kerajaan surga terbuka. Kerelaan kita untuk mengabdi tidak terikat lagi dengan dunia. Kita ini kan produk yang rusak dari dunia. Kita berharga kalau jam kita mahal, cincin kita bagus, ada rumah, mobil. Itu cara memberi nilai. Itu sesat. Cara kita memberi nilai. Akhirnya kita dibinasakan oleh setan atau setan membinasakan kita. Sekarang kita sadar, saudaraku sekalian. Jangan kita mencari nilai diri dan kebanggaan. Kalau kita masih menganggap ada sesuatu yang bisa membahagiakan kita, kita berkhianat kepada Tuhan. Kita harus berprinsip hanya Tuhan yang bisa membahagiakan kita. Hanya Tuhan yang bisa membahagiakan kita.
Tuhan dan ciptaan yang sempurna ini tidak bisa dinikmati oleh orang yang memberontak kepadanya, hati yang belum benar, dan di bumi yang terkutuk ini. Jadi untuk bisa menikmati ciptaan Tuhan secara sempurna, itu baru nanti di langit baru, bumi baru. Jadi sekarang ini, selama 70-90 tahun, kita seperti dikandung dalam perut ibu. Kalau bayi tidak perlu bikin respon dengan sendirinya lewat metabolisme tubuh, dia berkembang. Tetapi kalau kita anak-anak Tuhan, kita harus mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, supaya kita menjadi warga kerajaan surga yang baik. Bapak Ibu jangan anggap sepele loh. Jangan cuman, oh setuju Pak, firman itu benar. Saudara nggak mau berubah ya, Anda akan menjadi sampah abadi. Ayo saudara, kalau saudara percaya saya kopilotnya Tuhan, pilotnya Tuhan, saya kopilot aja. Kalau instrukturnya Tuhan, Anda percaya saya. Apa yang saya katakan ini tidak pakai bahasa basi supaya sekadar khotbah. Saya ngomong begini bukan mau dihargai. Saya frustasi. Saya ketemu pengusaha bilang begini, ya pendeta sekarang Pak, 99% materialistis. Kok termasuk yang satu bukan ya? Saya diem aja. Ya nanti kita lihat aja pembukaan kita di surga. Saya bicara ini karena saya rindu saudara-saudara menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Itu nggak kebeli, khotbah ini nggak kebeli Pak. Dengan hati semangat yang tulus, Anda nggak bisa beli. Ngomong begini bukan untuk dipuji, supaya saudara mau berubah. Dengarkan sini khotbah saya, doa, tiap hari beri waktu ketemu Tuhan, supaya dibentuk. Saudara ini berharga. Tapi keberhargaan saudara akan lenyap ketika saudara tidak menghargai diri sendiri. Nah, orang menghargai dirinya secara salah. Dengan perhiasan, dengan pangkat dan kehormatan manusia. Jangan menghargai diri dengan hal-hal itu. Kita harus berharga di mata Tuhan. Ketika Tuhan melihat kita bisa menjadi bejana yang indah. Jadi memang tidak gampang. Begitu melek mata, jaga mulutmu. Jaga matamu, jaga hati pikiranmu. Jaga langkahmu. Keselamatan usaha Tuhan mengembalikan manusia ke rancangan semula. Dan rancangan semula adalah manusia mampu dalam segala sesuatu yang dilakukan selalu sesuai dengan pikiran perasaan Bapak. Itu manusia yang sukses. Dan kita memandang hal itu rasanya tidak akan pernah tercapai. Mustahil menjadi orang yang dalam segala perbuatannya selalu sesuai pikiran perasaan Tuhan. Rasanya mustahil. Tetapi semua yang diusahakan menjadi tidak mustahil karena Tuhan menolong kita. Saya belajar dari soal saksofon. Saya dulu tidak ngerti apa-apa. Niup saja susah. Apalagi mencetnya begitu banyak. Saya tekun, akhirnya bisa. Trompet. Niupnya itu berbulan-bulan nggak bunyi, Pak. Niupnya saja nggak bunyi. Pelatih saya pertama kali berkata begini, kalau bisa bunyi Pak, saya kasih hadiah. Ayo taruhan berapa? Itu nggak bunyi. Rupanya setelah belajar tahu. Oh gitu. Dulu nyaris, ini cuma 3 biji, harus setengah tarik. Waduh, ini juga mesti pakai perasaan. Tapi kalau latihan terus, bisa. Flute, ini sama dengan saxophone. Ini yang begini. Saya bisa. Latihan. Sampai ujung sulingnya copot, ujungnya doang. Dimulai gini. Semua yang diusahakan tuh bisa. Mau jadi pegulat hebat, mau jadi petinju bagus, mau sekolah, jadi juara, semua yang diusahakan bisa. Dan Tuhan mengatakan, tidak mustahil bagi Tuhan. Saya sendiri ngurusi diri saya juga capek ini. Aku juga belum sempurna kalau saya ketemu Tuhan. Saya juga takut Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Ibu-ibu, bapak-bapak yang paling tidak berpendidikan, yang paling miskin ekonominya, Anda turuti yang saya katakan. Anda tidak mungkin tidak cerdas. Kalau saya boleh kata Jakarta, lu taruhan sama gua.
percaya dengan mengerti kebenaran, Anda jadi cerdas. Anda akan berhati-hati dalam hidup. Ini gak kebayar, Pak. Merubah karakter saudara gak kebayar. Mana saudara pusing, saudara ini pejabat tinggi atau rendah? Ini kaya atau miskin, mana saya pusing? Bukan karena saya mau perhatikan jiwamu supaya selamat. Supaya saudara tercelik untuk melihat kebenaran. Kekekalan itu dahsyat, Pak. Sebenarnya gak usah kekekalan dah. Waktu naik pesawat digoyang-goyang gini aja lu udah takut, tahu gak lo? Belum kekekalan. Tapi orang yang hidup tak bercacat, tak bercela. Orang yang hidup suci itu bisa mengalahkan semua keadaan apapun juga. Keadaan di hadapan Tuhan itu paling mengerikan. You percaya gak? Amin. Hanya satu yang bisa menaklukkan keadaan itu. Hidup tidak bercacat, tidak bercela. Baru Anda bisa bertahan berdiri di hadapan anak manusia. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus, saudaraku. Jadi saudaraku, Anda jadi berharga atau tidak tergantung saudara sendiri. Ini buat saya, nggak kebayang loh Erastus ditanam di kerajaan Tuhan, nggak kebayang loh saudara. Kita kan masih punya kesempatan untuk dipulihkan Tuhan, amin. Saya ini juga belum sempurna loh saudara. Sungguh, saya masih berhutang banyak. Rasanya juga kayak terlambat. Tapi puji Tuhan saya sadar. Yang tadi saya ngomong itu gak saya karang. Saya berkata, Tuhan ampuni aku tadi mestinya gak ngomong begitu. Kalau dulu rasanya Tuhan bilang, oke, saya oke. Sekarang, awas ya, kau buat lagi. Udah beda saudara. Ngerti gak? Seumur kamu ini ras gak boleh berbuat salah yang sama. Oh gitu Tuhan. Aku kan masih punya daging. Tapi saya juga bukan ngakali Tuhan ya. Saya bilang aku berjanji Tuhan. Mempersembahkan hidupku tanpa batas melayani Engkau. Aku berjanji Tuhan. Aku mau hidup tidak bercacat, tidak bercela. Tolonglah aku Tuhan. Itu kan gila doa begitu. Gimana? Tidak bercacat, tidak bercela. Kita masih punya daging, masih punya emosi, nafsu segala macam. Tapi saya sudah pilih itu. Kalau saudara dengar khotbah saya, ajaran saya, kesaksian hidup saya, ya. Maaf ya, so far, saya tidak ngarang-ngarang untuk dipuji. Tuhan tahu. Kalau ada sedikit sombongan kecil mungkin ada, tapi rasanya nggak ada. Kalau Anda percaya saya kopilotnya Tuhan, you perhatikan terus apa yang saya ajarkan. Saya mau mengajak Anda mendarat di langit baru, bumi baru. Tidak mendarat di tempat lain, Pak. Tapi di langit baru, bumi baru.